Pengertian pasar. Secara sempit, pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Pasar dapat diperluas lagi, yaitu adanya hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tatap muka. Mungkin yang kita sering temui adalah pasar tradisional dan non-tradisional, dan dapat kita sebut pasar modern, maupun tidak langsung melalui media pesawat telepon, faksimiil, dan internet dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Contoh yang kita sering temui yaitu online shop, suatu tempat yang dapat kita katakan sebagai pasar jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria pasar: 1. Adanya calon penjual dan pembeli. 2. Adanya barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. 3. Terjadinya proses tawar-menawar. Berdasarkan barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dikelompokkan menjadi: A. Pasar barang konsumsi, yaitu jenis pasar yang menjual atau menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, misalnya makan, minum, dan pakaian. Yang termasuk pasar konsumsi adalah pasar hewan, pasar buah, pasar sembako, dan lain-lain. B. Pasar barang produksi, yaitu jenis pasar yang memperjualbelikan barang-barang faktor produksi, seperti barang baku industri, tenaga kerja mesin, dan peralatan lain yang semuanya merupakan sumber daya produksi yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Berdasarkan luasnya, kegiatan atau distribusi pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar lokal atau setempat, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang kebutuhan konsumen yang bertempat tinggal di sekitar pasar, dan barang yang diperjualbelikan biasanya hasil budidaya masyarakat sekitar. Pasar daerah, letaknya biasanya di ibu kota kabupaten, pusat kota, atau di ibu kota provinsi. Pasar ini lebih besar dari pasar lokal karena merupakan tempat jual beli konsumen satu daerah atau satu wilayah, kabupaten, kota, atau provinsi. C. Pasar nasional, di wilayah yang lebih luas seperti negara, pasar ini memperjualbelikan barang kebutuhan konsumen untuk suatu negara atau tingkat nasional. Contoh, bursa efek yang memperjualbelikan saham konsumen dari negeri. D. Pasar internasional, suatu negara tidak terlepas dari perdagangan internasional. Perdagangan tersebut menurut adanya tempat khusus yang mempertemukan para penjual dan pembeli dari berbagai negara. Tempat khusus tersebut disebut pasar internasional. Contoh pasar internasional yaitu pasar tembakau di Bremen, Jerman, dan pasar karet di New York, Amerika Serikat. Berdasarkan ketersediaan barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar konkret, adanya pasar yang memperjualbelikan barang dan barangnya ada di pasar tersebut. Setelah dibayar, barang bisa langsung dibayar atau cash and carry. Contoh, pasar sehari-hari, pasar burung, pasar hewan, pasar sayur, pasar pakaian jadi, pasar kain, supermarket, dan minimarket. B. Pasar abstrak, adanya pasar yang memperjualbelikan barang tetapi barangnya tidak ada di pasar tersebut. Contoh, pasar abstrak adalah pasar tenaga kerja, pasar obat-obatan, pasar tembakau, bursa efek Jakarta, dan bursa valuta asing. Berdasarkan waktu,
Pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar harian. Pasar yang diadakan sehari-hari disebut pasar harian. Pasar ini buka setiap hari dan menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. B. Pasar mingguan. Pasar ini dapat ditemukan aktivitasnya setiap minggu. Contoh pasarnya yaitu pasar Senin, pasar Rebo, dan lain-lain. C. Pasar bulanan. Setiap pasar bulanan mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu beroperasi sebulan sekali. D. Pasar tahunan, yaitu pasar yang melakukan aktivitas setahun sekali disebut pasar tahunan. Pasar ini biasanya dibuka karena adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang diperingati setiap tahun. Contoh pasar tahunan yaitu Pekan Raya Jakarta, Pasar Agustusan, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk dan struktur pasar, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. 1. Pembeli dan penjual bebas berinteraksi untuk membeli atau menjual barang kepada siapapun. 2. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, yang berarti barang tersebut dapat saling mengganti satu dengan yang lain. B. Pasar persaingan tidak sempurna. Selain pasar sempurna, ada juga pasar tidak sempurna. Pasar tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Ciri-ciri pasar tidak sempurna. 1. Pembeli dan penjual tidak mengetahui keadaan pasar dengan baik. 2. Pembeli dan penjual tidak bebas berinteraksi. 3. Barang yang diperjualbelikan bersifat heterogen. Apabila suatu pasar memiliki paling sedikit satu ciri tersebut, maka pasar tersebut tergolong pasar tidak sempurna. Berdasarkan sifat pembentukan harga, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar persaingan, yaitu pasar yang pembentukan harganya dilakukan oleh persaingan antara permintaan dan penawaran disebut pasar persaingan. Contoh, jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika permintaan turun sedangkan penawaran naik, maka harga akan turun. B. Pasar monopoli, yaitu pasar yang pembentukan harganya dilakukan oleh satu kelompok disebut pasar monopoli. Contohnya, pembentukan tarif listrik oleh PLN, pembentukan tarif telepon kabel oleh Telkom, dan pembentukan tarif oleh PDAM. C. Pasar oligopoli, yaitu pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok yang menguasai penawaran atau penjualan disebut pasar oligopoli. Contoh, pasar sepeda motor, pasar televisi, pasar semen. D. Pasar monopsoni, pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh satu orang atau sekelompok disebut pasar monopsoni. Misalnya, suatu wilayah terdapat perkebunan tembakau yang luas. Ternyata ada satu perusahaan yang bersedia membeli tembakau tersebut. Akibatnya, perusahaan tersebut dapat menekan harga tembakau serendah-rendahnya. Sekian mata pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi uang, lembaga keuangan, pasar modal, dan OJK. Sampai jumpa.